I've already told Netanyahu, don't let Hamas play the victim. If they reject any steps toward peace, Israel must take a firm stand. Hamas is like a rat. If you give them a little, they demand more. They can't be given any room to impose their will. November 2025, konflik di jalur Gaza kembali memanas setelah serangkaian pernyataan keras dan operasi militer yang terjadi dalam 48 jam terakhir. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penolakan Hamas terhadap International Stabilization Force memicu reaksi internasional dan menambah ketegangan politik yang sudah memburuk sejak resolusi Dewan Keamanan PBB disahkan. Tidak sampai sehari setelah komentar tersebut, militer Israel melancarkan serangan udara dan darat ke sejumlah titik di Gaza City, menewaskan puluhan orang yang menurut Israel adalah anggota Hamas. Perkembangan cepat ini menimbulkan kekhawatiran baru mengenai masa depan proses stabilisasi dan kemampuan komunitas internasional dalam mengimplementasikan mandat perdamaian yang telah disepakati di PBB. Ketegangan bermula ketika Hamas secara resmi menolak rencana pengerahan International Stabilization Force, yaitu pasukan internasional yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Pasukan ini dirancang untuk menjaga stabilitas keamanan Gaza, memastikan alur bantuan kemanusiaan, hingga mendukung proses demilitarisasi wilayah tersebut. Dalam pernyataan tertulisnya, Hamas menyebut ISF sebagai bentuk pendudukan baru dan menuduh bahwa rencana itu dipaksakan oleh Amerika Serikat melalui proposal perdamaian Presiden Donald Trump. Hamas menilai bahwa pengerahan pasukan asing mengancam kedaulatan bangsa Palestina dan membuka jalan bagi pengaruh eksternal yang semakin besar di wilayah yang tengah mengalami krisis kemanusiaan. Pernyataan Hamas memicu reaksi tajam dari Presiden Donald Trump. Dalam keterangannya kepada media di Washington, Trump menegaskan bahwa Hamas tidak bisa terus menolak upaya stabilisasi yang telah disusun oleh komunitas internasional. Trump mengatakan, jika mereka memilih menolak setiap langkah menuju perdamaian, maka mereka sendirilah yang menanggung resikonya. Kita tidak bisa membiarkan kelompok teroris mengatur situasi seenaknya. Ia menambahkan bahwa Hamas sudah kehabisan legitimasi setelah bertahun-tahun berkonflik dengan Israel, serta dianggap menghambat proses stabilisasi yang hendak dijalankan PBB. Menurut Trump, proses perdamaian tidak dapat disandra oleh pihak yang menolak semua bentuk kompromi. Tidak lama kemudian, Trump kembali melontarkan komentar lanjutan yang memicu perhatian global. Kali ini ia menyebut bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait sikap Hamas. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan, I've already told Netanyahu, don't let Hamas play the victim. If they reject any steps toward peace, Israel must take a firm stand. Hamas is like a rat. If you give them a little, they demand more. They can't be given any room to impose their will. Komentar tersebut membangkitkan reaksi beragam, terutama karena penggunaan metafora hewan yang dinilai sebagian pihak sebagai retorika dehumanisasi yang dapat memperburuk konflik. Pernyataan Trump mendapat tanggapan luas dari komunitas internasional. Sejumlah negara Eropa menyatakan kekhawatiran bahwa komentar tersebut dapat menyulut eskalasi baru, terutama karena mengarah pada retorika yang sangat tajam terhadap kelompok bersenjata yang masih bertahan di Gaza. Sebaliknya, para pendukung Trump dan beberapa sekutu Israel menganggap komentar tersebut sebagai bentuk ketegasan dalam menghadapi organisasi yang telah lama disebut sebagai kelompok teror. Negara-negara Arab memberikan reaksi yang lebih hati-hati, menyuarakan kekhawatiran bahwa pernyataan tersebut dapat memperumit upaya PBB dalam menegakkan gencatan senjata yang rapuh, serta membangun mekanisme stabilisasi jangka panjang.
Kurang dari 24 jam setelah rangkaian pernyataan Trump, ketegangan di lapangan berubah menjadi konfrontasi nyata. Militer Israel mengumumkan operasi udara dan darat di beberapa lokasi di Gaza City yang disebut sebagai posisi strategis Hamas. Serangan berlangsung pada waktu setempat dan menyasar gedung-gedung yang disebut Israel sebagai pusat komando lokal dan gudang bersenjataan. Ledakan besar terdengar di sejumlah distrik yang sebelumnya telah mengalami kerusakan parah akibat konflik berkepanjangan. Menurut pernyataan resmi militer Israel, puluhan orang tewas dalam serangan tersebut, dan mayoritas dari mereka disebut sebagai anggota Hamas. Namun hingga saat ini, belum ada verifikasi independen mengenai jumlah korban maupun identitas mereka, mengingat akses ke wilayah tersebut masih sangat terbatas. Hamas menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi yang terorganisir dan menuduh Israel memanfaatkan dinamika politik internasional setelah komentar Trump. Kelompok itu mengklaim bahwa beberapa korban adalah warga sipil, sementara Israel bersikeras bahwa target operasi mereka adalah struktur dan personel militer Hamas. Serangan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa implementasi ISF akan semakin sulit, terutama jika kondisi keamanan memburuk dan kepercayaan antar pihak semakin menurun. Menanggapi perkembangan terbaru, Sekretaris Jenderal PBB menyerukan semua pihak untuk menahan diri. PBB menegaskan bahwa pengerahan ISF bertujuan menciptakan zona aman bagi warga sipil dan memfasilitasi rehabilitasi Gaza yang hancur akibat perang. Namun, dengan meningkatnya aktivitas militer dan retorika keras dari berbagai pihak, proses menuju stabilisasi tampak penuh tantangan. Dalam waktu singkat, konflik Gaza kembali memasuki babak baru. Hamas menolak ISF, Trump mengeluarkan komentar keras, Israel melancarkan serangan besar sehari setelahnya, puluhan orang tewas, mayoritas diklaim anggota Hamas, dunia internasional kembali terbelah. Proses stabilisasi yang disiapkan PBB kini berada dalam ketidakpastian yang semakin besar. Pertanyaannya, apakah ISF akan benar-benar dapat diterapkan, atau konflik kembali memasuki siklus eskalasi berikutnya? Ketika kita menonton berita tentang ketegangan yang kembali memuncak di Gaza, tentang penolakan Hamas, pernyataan keras Donald Trump, ketegasan Benjamin Netanyahu, serta serangan yang terjadi tidak lama setelahnya, kita diingatkan bahwa firman Tuhan sudah sejak awal mengajarkan bahwa Tuhan tetap berdaulat atas bangsa-bangsa. Alkitab berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1. Artinya, dalam kekacauan dunia, Tuhan tetap bekerja melalui otoritas yang Ia izinkan berdiri. Sikap tegas Trump dan Netanyahu dalam situasi ini dapat dipahami melalui kebenaran bahwa Tuhan memakai pemimpin untuk menahan kejahatan Roma. 13:4 menyebut, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Artinya, ketegasan bukan semata sikap politik, tetapi dapat menjadi bagian dari mandat Tuhan bagi mereka yang menjaga keamanan dan menghadapi ancaman yang nyata. Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan sering memakai pemimpin yang kuat dan keras untuk menegakkan kehendak-Nya. Tentang Koresh, Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya. Kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Yesaya 45 ayat 1. Bahkan Raja Nebukadnezar yang keras dan penuh kontroversi dipakai Tuhan sebagai alat penggenapan rencananya. Yeremia 27 ayat 6. Dengan pola yang sama, kita dapat melihat bahwa Tuhan tetap dapat memakai pemimpin modern seperti Trump dan Netanyahu untuk menjalankan peran tertentu dalam sejarah yang Ia izinkan terjadi. Ketika kelompok tertentu menolak upaya perdamaian dan memilih kekerasan sebagai jalan,
Firman Tuhan mengingatkan bahwa damai sejati tidak pernah bisa berjalan tanpa kebenaran. Kasih setia dan kebenaran akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium. Mazmur 85 ayat 10. Damai tanpa kebenaran hanyalah kompromi yang rapuh. Karena itu ketegasan terhadap tindakan yang membahayakan masyarakat luas dapat dilihat sebagai usaha menegakkan damai yang sejati, bukan damai yang palsu. Berita tentang Gaza juga mengingatkan bahwa posisi Israel dalam sejarah bukanlah kebetulan. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa itu selalu menjadi pusat perhatian dunia dan sering menghadapi ancaman dari berbagai pihak. Mereka bermufakat dengan satu hati, mereka mengadakan perjanjian melawan engkau. Marilah kita hapuskan mereka supaya mereka tidak menjadi bangsa. Mazmur 83 ayat 5 dan 6. Firman ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap Israel bukan hal baru. Dan dalam setiap generasi, Tuhan tetap memelihara mereka melalui pemimpin yang Ia izinkan berdiri di garis depan. Di tengah semua gejolak, panggilan Tuhan bagi umatnya tetap sama. Menjadi pembawa damai yang bersandar pada kebenaran, bukan ketakutan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kita diingatkan untuk mendoakan para pemimpin dunia, termasuk mereka yang mengambil keputusan berat demi menjaga keamanan rakyatnya. Akhirnya, berita dunia hanya menunjukkan satu hal, bahwa Tuhan terus bekerja di balik sejarah, dan rencananya atas bangsa-bangsa, termasuk Israel, belum selesai. Apapun yang terjadi, kita diajak percaya kepada Dia yang memegang kendali akhir atas semua peristiwa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami,
tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup,
Tuhan yang akan datang kembali. Kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.